Iya, welcome back to Channel Run. Yay. Yeay, yeay, yeay. Ya, akhirnya kita balik lagi di video yang kedua, series yang kedua, yaitu tentang pengamanan akun. Jadi di video sebelumnya tuh kan kita udah sempat menggali kasus si inisial YA tentang akun yang lagi dihack, akun dia dihack. Terus, nah di video kali ini tuh kita akan membahas hal yang lain lagi, yaitu tentang bagaimana sih cara memulihkan atau recovery akun yang dihack atau kasus-kasus serupa kayak gitu. Nah mungkin untuk tips yang pertama, bukan tips juga sih, kayak langkah pertama yang mesti dilakuin untuk bisa memulihkan akun adalah kalian mesti memastikan apakah kalian tuh pernah nggak login di perangkat lain atau device lain yang kalian punya, itu login akun kalian. Nah, kalau pernah, nah itu salah satu parameter yang kalian bisa pakai untuk memulihkan akun, yaitu menggunakan perangkat yang kalian pernah pakai untuk login. Terus yang kedua, apakah perangkat tersebut jenis internetnya itu sama dengan kalian yang gunakan sehari-hari, kayak dulunya login terus kalian pakai wifi gitu misal. Nah, sebaiknya pas memulihkan akun, kalian menggunakan koneksi internet yang sama, yaitu wifi juga gitu. Nah, yang terakhir itu lokasi. Jadi apakah kalian sehari-hari tuh ngaksesnya tuh di Surabaya gitu misal, atau di Jakarta gitu. Nah, lebih bagus lagi kalau kalian memulihkan akun di kota tersebut. Gitu kira-kira. Nah mungkin dari Ria atau Evelyn punya nggak tips yang lain lagi atau step pemulihan yang lain lagi gitu? Oke. Yang paling penting sebetulnya adalah yang memulihkan akun tersebut adalah si pemilik akun. Jadi jangan sampai kayak minta temen karena misalkan temennya adalah jurusan IT misalkan. Jadi dia bisa melakukan segala hal. Biasanya kan gitu, password gue lupa nih atau akun gue dihack, tolong dong bantuin gue gitu. Nggak bisa teman-teman. Jadi yang bisa memulihkan akun kita itu adalah kita sendiri si pemilik akun itu. Jadi biar yang data yang kita masukin itu benar, terus parameter apapun yang kita gunakan itu benar gitu sih. Gitu. Dari aku itu sih. Oh sama ini ya, biar nanti kalau udah dipulihkan, kita nggak pernah tahu tuh yang diisi sama orang lain itu yang membantu kita memulihkan akun tuh beneran nomor telepon kita atau nomor telepon dia gitu. Bisa jadi ntar pas dipulihin ternyata masuknya ke email pemulihan dia atau nomor telepon dia, jadi malah disalahgunakan gitu ya kira-kira. Jadi lebih amannya emang memulihkan akun sendiri. Betul. Gitu. Untuk Evelyn, mungkin ada pendapat yang lain? Enggak sih, karena sebenarnya ya kurang lebih sama seperti yang kalian mention sih. Memang yang kayak menggunakan device yang sering digunakan, jaringan internet, kemudian juga lokasi. Mungkin yang terkait dengan lokasi ya, lokasi itu enggak semata-mata kota sih, tapi lebih membuat Google tahu, oh kamu tuh sering, misalnya kayak gue berada di kawasan Blok M. Ya kalau bisa gue mulihin di kantor gue, karena kantor gue kebetulan di Blok M. Oh ini gitu. enggak, Jadi bisa enggak dirahasiain ya? enggak usah ini. Kantor lu di tet. Enggak apa-apa. Enggak pernah dirahasiain juga. Gitu. Tapi yang jelas sih sebenarnya nggak perlu yang kayak kita harus ke Kediri gitu ya. Mungkin kalau Ria kan ke Kediri gitu, atau misalnya ke di Palembang gitu jauh-jauh. Nggak, sebenarnya yang basisnya itu yang paling sering sih, bukan yang bukan yang pertama kali atau yang lain gitu. Yang paling sering aja. Tapi spesifik supaya Google bisa ngedetect. Spesifik nggak? Misal di Blok M, mall apa gitu, mall Casablanca atau mall GI, mungkin lu sering akses di situ. Harusnya enggak sih, enggak spesifik itu juga sih. Karena itu cuma membuat Google bisa mendeteksi, ini ada device atau ada perangkat yang memang sering digunakan, which is relevan dengan data yang kita milikin, kasih Google ya. Begitu juga dengan hal-hal lain. Karena sebenarnya ada beberapa sinyal kepemilikan kan, selain dari yang device, jaringan internet. Karena ada juga yang kayak kita sering ngisi, let's say kayak
recovery email atau email pemulihan atau nomor telepon pemulihan, atau ada juga identitas kita yang terkait dengan two-step verification atau verifikasi 2 langkah. Karena itu juga akan diidentifikasi oleh Google, ya kan? Gitu. Oke. Gimana tuh cara memulihkan akun yang diretas itu sebenarnya gimana sih? Ya, spesifiknya, detailnya. Detailnya seperti apa? Oke, ini paling gue share screen sedikit ya di sini ya. Kelihatan kan ya ini? Kelihatan, aman. Oke, basically mungkin akan berbeda-beda di setiap orang ya untuk pemulihan akun ini. Karena kenapa? Karena tergantung dari kondisi si user itu sendiri. Apakah user itu pernah mengaktifkan verifikasi 2 langkah, pernah masukin email pemulihan atau enggak, ataupun nomor telepon pemulihan. Karena itu 3 hal yang sering sekali ditanyakan oleh Google di dalam pengisian form seperti ini. Dan by default-nya kita itu bisa masuk ke dalam sini, ke halaman ini, yang biasanya kita kenal sebagai formulir pemulihan account atau recovery form. Mungkin nanti linknya bisa kita cantumin sekalian kali ya di bagian bawah ya, di description ini. Selain itu juga bisa di googling dengan kata kunci account recovery form. Pemulihan akun juga bisa nggak? Pemulihan akun kayaknya ada deh. Banyak tuh. Nah tuh. Pemulihan akun. Nah ini sih, sebenarnya sama sih. Pemulihan apapun nanti kalau misalnya nggak bisa masuk ya akan digiring semua ke sini gitu. Itu yang pertama. Kemudian sebenarnya ada beberapa hal yang tadi yang teman-teman juga ada mention ya gitu. Let's say kayak kita sering banget tuh ditanya terkait dengan email atau apa gitu kan. Nah mungkin gue ada sedikit bukan tutorial sih, lebih ke gambaran kali ya. Ada gambaran kali ya, gambaran step-step yang bisa kita laluin di sini. Sebentar ya, gue cari dulu di mana ya. Karena sebenarnya banyak, karena gini sih, setelah kita ngisi itu sebenarnya banyak banget step-step yang harus dilaluin. Dan itu tergantung dari sisi orang-orangnya gitu. Maksudnya sisi orangnya itu kayak gimana? Nih, gue ambil contoh untuk halaman ini. Saya screen nggak? Oke. Gitu. Nah, ini kan misalnya gue udah ngisi email ya. Karena kita tidak mahir dalam mengedit video, maka kita pakai screen capture seperti ini. Tidak apa-apa, lanjut. Nah, ini biasanya ada pertanyaan kayak gini nih. Apakah Anda ingat kata sandi atau yang pernah dimasukin sebelumnya? Nah, ini sebenarnya kita tuh kalau mengalami account yang dihack, kita akan panik. Kan kita nggak tahu ya, account yang dipakai, password yang dipakai peretas itu apa. Password yang sekarang lagi dipakai oleh hacker kita tuh apa. Sebenarnya jangan khawatir, karena kenapa? Coba dibaca di sini. Yang pernah Anda pakai sebelumnya, which is artinya Google bisa mendeteksi kata kunci yang pernah kita gunakan di sini, bukan hacker gunakan. Jadi misalnya gue pakai password nggak salah aja ya, Avelin 123 sebelumnya, kemudian dibajak oleh orang, diganti passwordnya, dan gue sebenarnya bisa masukin password itu, Avelin 123 tadi di sini sebagai sandi. Kenapa? Karena ini adalah salah satu pembuktian yang akan digunakan oleh Google untuk melakukan verifikasi. Oh, ternyata akunnya mungkin dia lupa atau akunnya dibajak. Sehingga Google bisa, oh ya ini ada masalah nih dengan akunnya, dan ini salah satu sinyal kepemilikan yang akan digunakan oleh Google di sini. Karena lu dulu pernah punya password kayak gitu ya? Yes. Dan ini sebaiknya diisi, karena kalau kita di-hack kan artinya kita sebenarnya masih tahu dong dengan password sebelumnya, ya kan? Betul. Sebaiknya diisi sih, karena ini ya nggak tahu ya, tapi kalau menurut gue bisa jadi poin kepemilikannya itu sangat kuat oleh Google gitu. Tapi kalau misalnya dalam kasus lupa sandi atau misalnya nggak ingat sama sekali, ya ada ini sih, coba pertanyaan yang lain di sini bisa dipilih, gitu ya. Nah, sekarang ini yang
untuk step-step berikutnya setiap orang mungkin akan berbeda. Seperti yang tadi gue bilang, apakah orang itu pernah mengaktifkan verifikasi 2 langkah atau belum, kemudian juga pernah masukin email recovery atau belum, nomor telepon untuk recovery atau belum, itu setiap orang akan berbeda-beda dalam step mulai dari sini, ya. Sebagai contoh, untuk yang account ini, gua sudah mengaktifkan verifikasi 2 langkah. Dan ini account yang cukup ketat gitu ya, dalam versi gue. Karena kenapa? Nah ini, bisa dilihat di sini. Dapatkan perintah untuk di perangkat dan ketuk ya untuk masuk. Ini adalah biasanya kalau teman-teman yang sudah pernah mengaktifkan verifikasi 2 langkah, nanti dan di dalam verifikasi 2 langkah itu kan ada beberapa opsi. Misalnya melalui telepon, melalui SMS, kemudian juga dengan ketuk ke perangkat, ada juga melalui Google Authenticator, kemudian ada juga kode cadangan dan ada 2 lagi, gue agak lupa 2 lagi, karena banyak banget sih opsi yang disediakan oleh Google di dalam verifikasi 2 langkah. Nah ini kalau yang verifikasi 2 langkah versi tap atau ketuk di perangkat yang sudah pernah terkoneksi. Nah, di sini kalau dalam kasus seperti ini biasanya kalau peretas atau hacker itu ceroboh dalam tanda kutip, dia tidak menghapus perangkat kita. Ini salah satu poin yang bisa kita gunakan, ya. Kenapa? Karena kita masih bisa mendapatkan notifikasi di sini, ya. Tapi sayangnya kalau kita nggak mendapatkan notifikasi, nah ini kurang lebih ya gambarannya. Nih ada gambar gue. Nanti akan ada pertanyaan kayak gini nih di handphone kita, gitu ya, di Google. Apakah kamu lagi coba untuk masuk ke dalam komputer ini? Tinggal jawab ya. Kalau memang benar kita mendapatkan pesan ini. Tapi kalau misalnya nggak ada sama sekali perangkatnya, silakan dipilih untuk coba pertanyaan yang lain. Seperti itu. Ya. Nah, ada juga yang sifatnya kayak gini nih, periksa ponsel. Jadi kadang-kadang Google juga bisa mengirimkan notifikasi dan kita harus tap di dalam handphone kita. Misalnya dalam kasus ini Google sudah menunjukkan angka 47. Nanti di dalam device kita itu akan ada kayak gini. Tuh. Kita mesti pilih nomor yang sama. Ya. Kalau nomornya kita pilih yang di sini tadi 47, kemudian kita pilih di sini 62, otomatis ya ke-reject. Poinnya hilang. Google nggak bisa mendetek, oh ini pemilik account-nya siapa, gitu ya. Nah, ibaratnya kayak scoring ya berarti ya, skornya berkurang gitu. Iya, betul. Nah, ada juga biasanya berkaitan dengan SMS. Ini kebetulan yang gue aktifin SMS ya, ada juga yang telepon sih, gitu. Nah, ini biasanya pertanyaan Google adalah masukkan nomor telepon lengkap di sini. Jadi bisa masukin nomor teleponnya. Nah, pastikan nomor telepon yang kita masukin itu sesuai dengan angka belakang ini. Nah, yang biasa terjadi adalah dalam kasus account dihack, account-nya itu mengalami penggantian identitas. Jadi email pemulihannya diganti, nomor teleponnya juga diganti. Ya, jadi kalau misalnya ini nomor teleponnya sudah diganti, maka satu-satunya solusi adalah coba pertanyaan yang lain. Ya, karena pastinya nomor teleponnya nggak akan sama. Gitu. Dan jangan pernah dipaksain. Misalnya di sini belakangnya ada 40, terus kita paksain. Padahal nomor telepon kita akhirnya adalah 39. Dipaksain dengan cara apapun, itu tidak akan menolong. Gitu. Karena kenapa? Karena ini berkaitan dengan SMS yang akan kita dapatkan di sini. Ya. Nah, kadang-kadang juga Google akan menanyakan untuk kapan akun ini dibuat. Tapi setahu gue per tahun kemarin tidak semua account mendapatkan pertanyaan seperti ini lagi. Karena ini pertanyaan yang cukup sulit. Sehingga Google sudah mulai menghapus untuk pertanyaan ini. Gitu, kurang lebihnya. Dan nanti biasanya ada beberapa pertanyaan lain, misalnya kayak email di sini nih, ya. Email di sini kan
kadang-kadang kita udah panik nih, email kita diganti nih oleh peretas, ya gimana kita bisa Ini masukin email email yang pemulihan di kan sini, maksudnya? ya kan? Email Nah, pemulihan. ini gue ada 2 pro tips sih yang bisa diterapin. Sebenarnya kalau email kita nggak pernah memasukkan email recovery, masukkanlah email yang bisa kita akses saat ini. Kenapa? Karena Google akan mengirimkan pesan apakah kita berhasil mereset akun kita atau enggak ya ke email ini, gitu ya. Tips yang berkaitan dengan ini adalah 1, kalau teman-teman pernah memasukkan email recovery, masukkanlah email recovery, karena itu akan jadi poin tambahan. Karena Google bisa mendeteksi, oke ini salah satu identifikasi di mana kita pernah memasukkan identitas recovery email kita di sini, ya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak pernah memasukkan email recovery, ada cara lainnya. Tetap masukin email yang bisa teman-teman akses saat ini, tapi yang disarankan adalah yang pernah berkontak dengan akun ini. Misalnya ini akunnya nama saya @gmail.com, ya. Jadi kalau misalnya gue punya email nih, Avelin Agripina gitu ya. Avelin Agripina, kemudian sering, ya kadang-kadang kan gue iseng-iseng ya ngirim email ke email pribadi sendiri. Gitu. Dan itu sebenarnya salah satu poin yang bisa kita gunakan juga di sini. Got it. Baru tahu sih gue. Iya, jadi Google bisa mendeteksi, oh ya ini ada relevansinya, karena pernah saling berhubungan gitu. Atau misalnya bisa minta bantuan teman kita yang sering kita hubungin lewat email, kenapa enggak, ya kan? Dan ini salah satu poin tambahan juga yang bisa kita dapatkan. Dan nanti biasanya akan ada notifikasi, setelah ini akan ada notifikasi dari Google, apakah kita harus menunggu 3-5 hari, atau ada juga yang langsung dapat keputusan dari Google. Gitu. Atau langsung di reject bahkan ya. Ya. Itu sih. Nice sih, cukup panjang ya langkahnya sebetulnya, tapi kalau misalkan kita bisa tahu informasi email kita sendiri sih seharusnya email itu akan balik lagi ke kita ya. Iya betul, setuju. Oke, ada tips lain kah mungkin Bila? Dari aku apa ya? Kayaknya udah lengkap sih, udah cukup lengkap dari kita. Dari Evelyn juga udah memberikan kayak langkah-langkah, contoh, bahkan contoh respons email. Belum ya? Contoh respons email udah belum? Belum sih. Atau kita nggak perlu kasih? Perlu nggak? Mungkin biar teman-teman tahu juga kali, Bill. Boleh. Oke, boleh. Mungkin singkat aja kali ya. Evelyn yang share ya. Nah, ini kali ya. Sambil nunggu Evelyn share screen. Biar kita tahu sih sebetulnya bentukan email pemulihannya itu seperti apa. Jenis-jenisnya kali, jenis respons. Jenis responnya. Mungkin kan kadang bingung, gue nggak dapet email gitu, padahal dapat, mungkin masuk spam, atau gue dapet email tapi gue nggak tahu ini tuh harus apa gitu, padahal sebenarnya udah lengkap tapi kita mungkin harus membaca lebih detail gitu. Nah ini Evelyn akan memberikan contoh beberapa respons, mungkin bisa dimulai. Oh ya, nanti kita mungkin bisa drop link ini kali ya biar teman-teman bisa baca selengkapnya. Boleh. Karena kan yang tadi gue bilang, ini kan setiap orang bisa beda-beda kan di sini. Nah ini kayak ini gue dapat kode buat verifikasi ke email gitu. Nah jadi kalau di dalam setelah pengisian formulir itu ada beberapa 3 pesan yang bisa muncul. Misalnya ini contoh ya, ini yang karena sinyal kepemilikannya kuat dan Google perlu melakukan verifikasi, maka Google akan memunculkan pesan seperti ini. Terima kasih, segera kami tangani. Gitu ya. Dan ini ada informasi bahwa kita menunggu 3-5 hari kerja. Gitu ya. Kemudian ada juga yang pesannya seperti ini. Google tidak dapat memverifikasi bahwa ini memang Anda. Ya, artinya terlalu banyak sinyal kepemilikan yang tidak bisa dideteksi oleh Google. Misalnya kita skip dari segi password, kemudian kita skip juga dari segi
email recovery, kemudian device-nya mungkin nggak sama, jaringan internetnya juga beda, lokasinya nggak sama. itu juga akan berimplikasi terhadap result-nya secara langsung, gitu ya. Nah, ini ada juga nih yang sifatnya langsung seperti ini, ya. Jadi kita langsung bisa menyetel kata sandi di mana Google merasa wah ini bukti kepemilikannya kuat, gitu ya. Dan langsung diberikan formulir seperti ini. Ayo setel kata sandinya di sini. Tapi ini jarang banget sih, karena kenapa ya? Ini tadi yang gue bilang. Kalau di dalam formulir ini kan ada tips nih ya, dijelasin di awal. Gunakan koneksi, pastikan mengisi formulir gitu ya. Ini sebenarnya poin-poin yang harus diterapkan supaya kita bisa setidaknya mendapatkan hasil seperti ini atau hasil yang seperti ini. Karena kalau yang 3-5 hari kerja ini, Google akan melakukan verifikasi secara manual. Manual dalam artian ya tim Google human atau manusia yang memeriksa akun itu sendiri. Gitu. Sip. Mantap. Nice kalau gitu, mantap. Nah, tadi kita udah bahas nih teman-teman cara pemulihan akun yang udah diretas. Jadi penyembuhannya seperti apa gitu ya. Nah, penyembuhan kayak sakit, Bu. Kan cara mengobatinya lah kalau sakit ya. Kan better banget kalau misalkan kita itu sedia payung sebelum hujan lah ya. Jadi gimana sih cara mencegahnya? Mungkin kita next video akan bahas itu. Gimana cara mencegah akun yang dihack dan pengamanan akunnya gitu. Kayaknya kita missing sesuatu deh. Apa? Tahu nggak, kalau 3-5 hari kerja itu sebenarnya bukan berarti kita berhasil memulihkan akun kita. Yes. Tapi mereka lagi verifikasi dulu. Bisa jadi lu gagal juga sih. Iya. Mungkin Nabila atau Ria ada yang mau bahas ini nggak? Nih, kayak kita lupa satu hal ini sih. Nah. Oh iya, ada 3 jawaban akhir dari Google. Oh iya benar-benar. 4 hari atau sampai 5 hari mereka lagi verifikasi. Oke, mungkin Evelyn tambahin lagi. Silahkan. Oke, jadi sebenarnya setelah 3-5 hari itu biasanya Google akan mengirimkan pesan ke dalam email kita, email yang tadi kita tuju ya. Itu jawabannya tuh bisa 3. Ini contoh aja ya. Contoh, mungkin bisa jadi bahasanya bisa berubah gitu di masa yang akan datangnya. Kurang lebih akan sama sih. Gitu ya. Oh gitu, oke. Nah, kalau yang pertama itu, terima kasih Anda telah mengisi formulir. Kami tahu bahwa kehilangan akun, pokoknya nadanya itu udah nada Google mengajak kita untuk bangkit kembali, tapi akunnya nggak bisa di recovery, gitu ya. Which is itu gagal, simpelnya itu. Ya. Nah, itu artinya terlalu banyak identifikasi yang tidak bisa dideteksi oleh Google, gitu ya. Jadi ya mau nggak mau mesti ngisi formulir lagi. Pastiin aja kita menggunakan tips-tips yang tadi udah dikasih oleh Nabila dan Ria, gitu ya. Nah, ini yang kedua nih. Yang kedua ini termasuk golongan yang bikin bete. Bikin bete dalam artian catatan kami menunjukkan bahwa Anda dapat masuk ke dalam akun Google bla 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 dan berikutnya gitu ya. Sebenarnya ini adalah identifikasi dari Google. Oke, Google bisa mendeteksi beberapa hal bahwa akun ini cukup kuat untuk dikembalikan. Cuman Google merasa ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi lagi. Nah, dikonfirmasi lagi itu bisa dengan 2 cara, tergantung dari isi email yang didapati oleh teman-teman. Biasanya Google akan menyantumkan satu, apakah harus isi form kembali? Kalau isi form, pastiin menggunakan perangkat dan koneksi internet yang biasa teman-teman gunakan. Karena kenapa? Karena Google sudah bisa mendeteksi, cuma perlu identifikasi tambahan. Tapi ada juga yang kedua. Yang kedua itu adalah di bagian bawah Google akan menyatakan balas email ini bla 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 gitu ya. Intinya adalah balas email. Nah, nanti teman-teman bisa langsung balas email itu supaya bisa mendapatkan respon dari Google secara langsung. Confirmation gitu ya. Ya. Dan yang ketiga itu pastinya yang paling membahagiakan untuk memulai penyetelan ulang sandi akun Google, which is ya berhasil. Tadi itu ya. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahuin.
link yang diberikan oleh Google itu hanya berlaku dalam waktu yang singkat. Biasanya berlaku kurang lebih 24 jam. Setelah 24 jam, ya teman-teman kalau mendapatkan tulisan link tidak valid, link sudah expired, ya mau nggak mau yang ngisi formulir lagi. Mulai lagi dari awal gitu ya. Ya, tapi ini ada tipsnya. Isilah dengan jawaban, perangkat, dan koneksi internet yang sama. Ya, karena kenapa ya? Udah terbukti bahwa akunnya bisa balik, ya kan? Dan pastikan juga ketika mendapatkan pesan harus menunggu 3-5 hari, sering-seringlah mengecek inbox, kotak masuk lainnya, dan juga spam di sini. I see. Oke. Bahasan kita yang minggu ini serius banget ya. Oh iya dong. Karena pemulihan akun memang cukup case yang sering terjadi dan emang serius gitu. Kan kita pingin akun kita balik, coy. Iya. Oke. Gitu. Oke deh, terima kasih ya F untuk tambahannya. Semoga ini juga bermanfaat buat teman-teman dalam pemulihan akunnya. Seperti yang aku bilang tadi, next kita akan bahas pencegahannya gitu. Apa sih yang harus kita lakukan biar tidak terjadi hijacking gitu. Biar nggak ngobatin gitu. Kita udah siap-siap duluan gitu. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Gempa yang sebelum hujan. Wah, ini belum pantun sih. Oke, sabar. Oke deh, nextnya mungkin teman-teman bisa kasih kami kira-kira apa nih yang mau dibahas terkait produk Google lainnya. Teman-teman bisa komen di bawah ini atau hubungi kita ya. Hubungi kita masing-masing boleh. Atau komen aja sih, lebih mudah di bawah ini. Gitu. Oke. Nah. Biasanya Nabila mau berpantun nih. Oke, ini sebagai closing kita selalu memiliki pantun. Oke, aku punya pantun nih guys yang dibikinin sama Eve. Nonton berita yang paling terkini. Reporternya laporan langsung sambil makan permen. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Bye-bye. Thank you.